لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى آثارهم إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala selalu mewasiatkan kepada umat ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan wasiat dari seluruh para anbiya kepada umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha ya ibadallah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam perjalanan kehidupan manusia, tentunya dia akan menghadapi berbagai keadaan dalam menghadapi keluarganya, dalam berinteraksi dengan umat yang lainnya. Dan ini tentunya membutuhkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pergaulan yang dia bangun, interaksi yang dia tegakkan, semuanya tegak di atas syariah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mencurahkan barakahnya. Di antara sekian perkara yang harus kita perhatikan dalam menjalin interaksi sesama kita, dan khususnya interaksi antara seorang suami dengan istrinya, dia harus memahami apa yang diartikan dengan arti kecemburuan. Tentunya hadirin rahimani wa rahimakumullah, cemburu merupakan bagian watak dasar yang pasti dimiliki oleh manusia. Terlebih lagi bagi seorang wanita, mereka tentunya memiliki kecemburuan yang amat sangat dan merupakan tabiat yang mendasar yang dimiliki oleh seorang wanita. Demikianlah ditekankan atau diingatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Oleh sebab itu hadirin, dalam menghadapi kecemburuan seorang istri, tentunya seorang suami harus memahami watak-watak yang dimiliki oleh istrinya. Karena asalnya seorang wanita, sebagaimana yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan golongan yang naqisatu dinan wa aqlin, golongan yang kurang agamanya dan kurang akalnya. Dan bahkan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, bahwa seorang wanita khalaqat min dhil', seorang wanita
itu diciptakan daripada tulang rusuk. Sehingga indah tuqimuha, kalau seandainya kita berkeinginan untuk meluruskan wanita kita memaksakan kesertaha, niscaya kita akan mematahkannya. Wa in tarakkaha, tetapi kalau kita membiarkan apa yang ada pada seorang wanita, lam yazil a'waj, maka terus wanita itu dalam keadaan akan semakin bengkok. Demikianlah keadaan wanita. Dan juga kita mengingat berbagai kekurangan yang dimiliki oleh kalangan kaum wanita. Dan kesemuanya tentunya pasti ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah melebihkan kaum pria dalam beberapa sisi. Tetapi terkadang juga Allah Subhanahu wa taala melebihkan kaum wanita dalam beberapa sisi. Kecemburuan kaum wanita merupakan kecemburuan yang terjadi dan biasa terjadi. Bahkan pernah terjadi di rumah tangga yang paling indah, rumah tangga yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bisa mengetahui bagaimana kecemburuan Aisyah kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, dalam keadaan tidaklah pernah Aisyah Ummul Mukminin berjumpa dengan Khadijah. Tidaklah pernah Aisyah Ummul Mukminin merasakan hidup bersama Khadijah sebagai madunya. Tetapi keberadaan Khadijah yang pernah ada dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimbulkan kecemburuan dalam diri Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha pernah terbawa dengan kecemburuannya, dia menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan, bukankah Allah telah menggantikan seorang wanita yang lebih baik daripadanya? Maka kemudian Aisyah menyatakan, tidak, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidaklah menggantikan wanita yang lebih baik daripadanya. Dan bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bagaimana Aisyah menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyebut-nyebut tentang kebaikan Khadijah dan menyebutkan tentang keutamaannya. Apalagi dari Khadijah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keturunan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kecemburuan merupakan watak dasar yang harus disikapi dengan ilmu. Karena hakikatnya kecemburuan adalah muncul daripada kepemilikan rasa cinta yang mendalam daripada seorang wanita. Tetapi niscaya kecemburuan yang muncul dari seorang wanita yang tidak dibingkai dengan nilai-nilai syariah akan membawa kepada sebuah petaka, akan membawa dalam kehancuran rumah tangga ketika untuk merusak daripada sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Hadirin, betapa banyak muncul daripada kecemburuan seorang wanita, daripada rasa cemburu yang membakar hatinya, maka dia melakukan berbagai kemaksiatan kepada Allah. Ada di antara mereka yang melakukan sihir untuk memisahkan atau untuk menzalimi daripada pasangannya, dalam keadaan sihir merupakan perbuatan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk daripada al-mubiqat, dosa-dosa besar yang niscaya akan membinasakan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita meninggalkan dosa-dosa besar, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhlah oleh kalian tujuh dosa besar yang akan membinasakan. Di antaranya disebutkan asyirku, setelah itu disebutkan as-sihr. Betapa banyak di antara wanita yang cemburu, terbakar dengan api cemburu, dia lari kepada paranormal atau kepada dukun-dukun untuk melakukan sihir. Fana'udzubillah min dzalik. Dan demikian pula memunculkan sebuah pribadi yang jelek, pria yang jelek, menghibah, kemudian melakukan namimah, dan hal ini semuanya terbangkitkan dari bara api cemburu yang tidak dibingkai dengan ilmu. Dan bagi kita kaum lelaki, khususnya para suami-suami, hendaknya mereka memperhatikan rasa cemburu yang dimiliki oleh istri dengan ilmu. Janganlah kecemburuan yang muncul daripada seorang istri menjadikan kita untuk bersikap salah.
Lihatlah sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan kecemburuan daripada Aisyah. Maka Rasulullah membimbing dengan ilmu, Rasulullah mengarahkan dengan ilmu dan membingkai dengan kesabaran. Dan inilah hakikat yang harus kita pelajari. Dan inilah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ingatlah sebagaimana yang dikisahkan oleh Imam Bukhari. Suatu saat ada seorang pelayan yang diutus oleh salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa makanan untuk dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika pelayan itu sampai dan pada waktu Rasulullah berada di rumah Aisyah dan berkeinginan untuk menyampaikan amanah makanan yang dikirim oleh salah seorang istrinya, maka Aisyah memukul tangan dari pelayan itu. Maka dengan sendirinya terjatuhlah piring ataupun tempat yang dia bawa sehingga bertebaran dan pecahlah piring itu. Tetapi sungguh hal ini tidak menjadikan Rasulullah emosi, tetapi bahkan memberikan tarbiyah yang baik. Bagaimana mensikapi kecemburuan seorang istri sehingga memunculkan kecintaan yang sebenarnya dan memberikan bimbingan bagaimana seharusnya seorang bersikap. Maka ketika melihat kecemburuan Aisyah, Rasulullah menyatakan, "Gharat ummukum," sungguh telah cemburu ibu kalian, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Rasulullah kemudian menundukkan badannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memunguti makanan-makanan yang terjatuhkan. Kemudian memunguti dan mengumpulkan piring yang terpecah. Kemudian setelah itu Rasulullah menggantikan piring yang pecah dengan piring yang lainnya yang kemudian dikembalikan kepada istri yang mengirimkannya. Demikian pribadi yang besar yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga anha ketika Rasulullah baru menikah dengan seorang wanita yang disifati sebagai seorang wanita yang cantik, yaitu Safiyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Ketika Safiyah sampai di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka muncullah kecemburuan dari sebagian istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Hafsah menyatakan dan mensifati kepada Safiyah radhiyallahu taala anha dengan menyatakan bintul Yahud, dia adalah seorang anak daripada anak seorang Yahudi. Demikian yang dikatakan oleh Hafsah. Dan terdengarlah ucapan Hafsah oleh Safiyah radhiyallahu taala anha. Sehingga Safiyah dalam keadaan sedih, dalam keadaan menangis. Dan tatkala melihat yang seperti ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Hafsah. Atau Rasulullah sebelumnya mendatangi Safiyah, kemudian menyatakan, Ketahuilah wahai Safiyah, sungguh engkau adalah anak seorang nabi dan pamanmu adalah seorang nabi. Dan engkau sekarang di bawah seorang nabi, yaitu bersuamikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai kata Rasulullah, siapa yang bisa lebih mengungguli dari keadaan yang seperti ini wahai Safiyah? Maka mendengar yang demikian, berbanggalah hati Safiyah, kemudian bergembiralah hati Safiyah. Kemudian Rasulullah mendatangi Hafsah, kemudian menyatakan kepada Hafsah sebuah tarbiyah, dia menyatakan, "Ya Hafsah, ittaqillah, wahai Hafsah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala." Demikian tarbiyah kita menghadapi kecemburuan yang dimiliki atau yang pasti terjadi dalam kehidupan rumah tangga, khususnya yang muncul dari seorang istri. Tapi juga perlu kita ingat ayol hadirin, bahwa kecemburuan juga merupakan watak dasar yang bahkan harus dimiliki oleh seorang lelaki. Maka ketika seorang lelaki tidak memiliki kecemburuan kepada istrinya, maka akan memunculkan apa yang dinamakan dengan sikap atau sifat ad-dayyus. Akan memunculkan bagaimana seorang suami membiarkan kemaksiatan kepada istrinya, membiarkan istrinya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang membebaskan istrinya untuk melakukan sebuah interaksi yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang wanita yang telah menjadi milik seorang lelaki. Dan alangkah banyaknya bagaimana seorang wanita yang kadang-kala membiarkan dirinya untuk bergaul bebas, tidak membatasi dalam pergaulannya, tetapi suaminya di rumah dalam keadaan biasa dan tidak memiliki kecemburuan. Inilah dayyus. Sehingga Rasulullah mengancam kepada mereka, seorang dayyus tidak akan mendapatkan baunya daripada bau syurga.
Ini merupakan terhib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul memuji bagaimana kecemburuan yang dimiliki oleh para sahabat. Sebagaimana kecemburuan Sa'ad bin Ubadah yang dikisahkan oleh Imam Bukhari. Ketika Sa'ad bin Ubadah menyatakan, jikalau aku mendapatkan istriku bersama berduaan dengan seorang lelaki, maka sungguh aku akan menebas leher dia dengan pedangku. Demikianlah kecemburuan Sa'ad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat, "Ata'ajabuna min ghairati Sa'ad?" Apakah kalian merasa heran? Apakah kalian merasa terkagum dengan kecemburuan Sa'ad bin Ubadah? Maka Rasulullah menyatakan, "La ana aghyaru minhu." Tetapi ketahuilah, Allahu aghyaru minni, dan lebih daripada itu, Allah lebih cemburu daripada aku. Demikian kecemburuan bagi seorang lelaki. Adapun kecemburuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini sebagaimana yang diartikan atau yang diterangkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, kecemburuan Allah sebagaimana sabda Rasulullah, "Innallaha yughar." Sesungguhnya Allah itu cemburu. Wa ghiratullah, adapun kecemburuan Allah, ayyatiyal mu'min ma harramallah, ketika seorang muslim mendatangi perkara yang Allah haramkan. Demikian kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kecemburuan seorang lelaki, kecemburuan yang dimunculkan oleh seorang lelaki, yaitu seharusnya dia memunculkan sebuah kepemilikan. Dia berupaya untuk menjaga kehormatan istrinya, menjaga kemuliaan istrinya, menjaga iffah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah memerintahkan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluarga kamu daripada api neraka. Kecemburuan yang dimiliki oleh seorang lelaki akan memunculkan pembelaan terhadap istrinya, akan memunculkan bagaimana dia membangun dan membina sebuah rumah tangga yang terjaga kehormatannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan syahidnya seorang lelaki yang terbunuh ketika dia menjaga kehormatan daripada istrinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ingatlah kita kisah yang disebutkan oleh Imam Bukhari, bagaimana Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha menjaga kecemburuan daripada suaminya Zubair radhiyallahu taala anhu. Dia menjaga kecemburuan yang dimiliki oleh suaminya sehingga dia menjaga apa yang seharusnya dia lakukan. Suatu saat Asma binti Abi Bakar berada dalam keadaan membawa biji-bijian gandum atau biji gandum di atas kepalanya. Dan tentunya kita mengetahui Asma binti Abi Bakar menikah dengan Zubair radhiyallahu taala anhu dalam keadaan Zubair adalah seorang yang miskin. Beliau adalah seorang yang miskin yang hanya memiliki seekor unta dan seekor kuda. Dan kebiasaan daripada Asma binti Abi Bakar, beliaulah yang mengolah makanan, yang memberikan minuman kepada kuda dan untanya. Dan beliaulah yang biasa membuat adonan untuk membuat kue yang disajikan untuk suaminya. Tetapi beliau tidak pandai dalam membuat kue, dan biasanya beliau mengutus atau membawa bebijian gandum kepada para sahabiyat dari kalangan Ansar, yang kemudian dia meminta untuk dibikinkan kue yang kemudian dihadiahkan atau diberikan kepada suaminya. Suatu saat Asma binti Abi Bakar pergi ke sebuah kebun yang dimiliki oleh Zubair, yang dikatakan bahwa jarak daripada kebun dari rumahnya adalah 8 kilo. Asma binti Abi Bakar pergi ke kebun itu, kemudian mengambil biji-biji gandum, kemudian dibawa di sebuah tempat, diletakkan di atas kepalanya. Dia membawa dari jarak jauh. Kemudian di tengah jalan, tiba-tiba dia berjumpa dengan kafilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah turun daripada untanya, kemudian merundukkan untanya dan mempersilahkan untanya atau mempersilahkan daripada istri Zubair, yaitu Asma binti Abi Bakar, untuk menaiki daripada untanya. Beliau menyatakan, kalaulah tidak kecemburuan daripada Zubair bin Awam, yang mana beliau sangat cemburu apabila dia berjalan beriringan dengan kaum lelaki. Beliau sangat cemburu apabila dia nampak dan dilihat oleh kaum lelaki. Maka untuk menjaga yang demikian, kata Asma binti Bakar, kalaulah bukan karena cemburu Zubair bin Awam, sungguh aku akan menerima tawaran
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau sampai di rumah dan berjumpa dengan Zubair, maka beliau menceritakan bahwa beliau mendapatkan tawaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu Rasulullah berjalan dengan para kafilahnya atau bersama dengan para sahabat-sahabat yang lainnya. Maka Zubair menyatakan dan mengingatkan, sungguh untuk engkau membawa biji-biji gandum di atas kepalamu dan kau dalam keadaan lelah dan capek berjalan di atas kakimu, lebih aku cintai daripada engkau berjalan bersama kafilah kaum lelaki. Demikianlah kecemburuan Zubair yang dipuji oleh Rasulullah SAW, yang dipuji oleh orang yang terbaik. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita segolongan umat yang mampu dan untuk menjaga kehormatan sebuah rumah tangga. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah interaksi dalam sebuah rumah tangga yang harus diperhatikan. Dan tentunya ketika seorang muslim memperhatikan apa yang harus dia lakukan sesuai dengan bingkaian nilai syariat, maka sungguh ini adalah kedamaian, ini adalah kesejahteraan yang hakiki. Kedamaian yang hakiki ketika seorang suami menjaga kehormatan dirinya dan menjaga serta melindungi kehormatan istrinya dan anak-anaknya. Dan juga demikian sebuah keindahan ketika seorang wanita berupaya menjaga kehormatan dirinya, menjaga iffahnya, dan juga menjaga kehormatan suaminya. Dan sungguh rumah tangga yang mendapatkan curahan daripada barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika sebuah rumah tangga yang tegak di atas nilai-nilai syariah, yang selalu untuk berupaya bahwa menggapai ridha Allah dan meminta atau menggapai jannah. Ini merupakan harapan, dan ini tentunya akan menjadi sebuah jalan yang terbaik dan akan menjadi asbab turunnya barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah selalu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wallahu a'lam bis-shawab. Semoga ada manfaatnya. Wa nas'alullah ay yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.